Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayo kita buktikan ya, ini satu pernyataan yang sangat menantang dikemukakan oleh Laskar Pecinta Jokowi ya, berkenaan dengan Listio Sigit Prabowo. Laskar Cinta Jokowi tidak setuju Kapolri Listio Sigit itu diganti ya. Jika diganti, maka kepercayaan rakyat kepada Prabowo bisa menurun ya. Kita buktikan aja, coba saja kita buktikan dengan cara apa? Copot dulu Listio Sigit Prabowo, Jenderal Listio Sigit Prabowo itu, baru kemudian kita ukur indeks kepercayaan publik kepada Prabowo itu benar-benar akan menurunkah atau tidak. Jadi cara membuktikannya sederhana begitu ya. Dicopot dulu Listio Sigit Prabowo, dan mestinya berani dong kalau pernyataan dari Laskar Cinta Jokowi ini didasarkan pada data atau fakta di lapangan melalui survei di berbagai daerah. Ditanya rakyat gitu, oh bagus Listio Sigit gitu kan, harus dipertahankan gitu. Saya termasuk yang tidak percaya itu, dan ayo kita buktikan Listio Sigit Prabowo dicopot. Dan ini memang tampaknya juga isu berkembang luas tentang pencopotan Listio Sigit Prabowo itu, dan kita kemudian mengukur indeks kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo. Kan sudah banyak tuh indeks kepercayaan publik itu kan bisa gampang itu ngukurnya itu ya. Sebelum dicopot sekarang berapa, setelah dicopot berapa. Sama kan seperti Sri Mulyani kan, jangan itu medeni nek Sri Mulyani dicopot, hancur nanti pasar saham, hancur nanti ekonomi Indonesia kan, begitu kan. Ya. Kemudian berani tuh Prabowo copot itu Sri Mulyani, bukan mundur loh ya, dicopot. Bahwa isunya Sri Mulyani itu di zamannya Prabowo hanya dianggap sebagai tukang ketik, bukan mengambil polisi dan lain sebagainya. Maunya ngambil polisi untuk majakin rakyat terus, tapi mungkin karena tabiatnya yang buruk itu kemudian dikendalikan. Mul, Sri Mul, kamu jangan kayak zamannya Jokowi aja ya. Kamu itu di bawah pemerintahan Prabowo, tidak boleh seenaknya begitu naikkan pajak, mau pajak pakai aparat macam-macam. Dah, kamu saya panggil, ketik aja ini aja, gitu kan. Para pengamat kan ada yang mengatakan, jangan itu, sudah malah melintang dalam dunia ini. Tapi Tom Lebong sendiri mengatakan, tidak pernah sekali sehari pun Sri Mulyani itu menjalankan bisnis sendiri, tidak pernah, ya kan? Dari dosen, kemudian di kantor-kantor gitu aja. Jadi secara psikologi Sri Mulyani itu lemah banget, gitu kan? Nah, keberanian Prabowo untuk mencopot Sri Mulyani terbukti dengan sekarang reboundnya ekonomi itu. Ya, apalagi di dunia TikTok. Hari pertama di dunia TikTok, Purbaya ditelanjangi habis-habisan, dinyinyir kanan kiri anak-anak muda dan lain sebagainya. Bahkan komentar anaknya yang berani menggeser Sri Mul dari agen CIA gitu menjadi bulan-bulanan media. Tapi hari-hari berikutnya, ketika orang sudah mendengarkan logika ya, solusi yang dijalankan, sekarang luar biasa. Nah, ini begitu ya. Mungkin saja ada orang yang percaya di kalangan masyarakat ini, apalagi mereka yang dulu mendapatkan sembako, atau mungkin sebagian masyarakat yang datang ke tempatnya Jokowi yang antri panjang itu, ditanya oleh Laskar Cinta Jokowi, setuju nggak Listio Sigit Prabowo? Bilang nggak setuju gitu ya, dan akhirnya dia bilang nggak setuju gitu. Nah, sebaiknya copot dulu Listio Sigit Prabowo. Kita lihat gimana sebetulnya kepercayaan publik itu kepada Prabowo. Dugaan saya, kepercayaan publik kepada Prabowo akan meningkat banyak
karena kepemimpinan Listio Sigit Prabowo, Listio ini sama-sama Prabowo sih ya namanya, Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ternyata memang sudah tidak efektif ya, dan kepolisian gimana bisa disebut bisa menjaga dan keamanan negara ya, demo berhari-hari, bakar gedung DPRD, kemudian kantor polisi di mana-mana dibakar ya kan. Dan tidak ketemu yang ditangkepin kan yang demo, yang bakar-bakar ini nggak ketemu gitu loh. Tidak ada rekaman CCTV-nya yang ditangkap itu, yang naik ke atas atau melempar molotov itu mana, nggak ada ya. Itu pemirsa, ini Koordinator Laskar Cinta Jokowi Suhandono Baskoro mengingatkan bahwa rencana pergantian Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo dapat berdampak serius katanya pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurut Suhandono, kinerja kepolisian di bawah Listio Sigit dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional. Itu gimana mau menjaga, hampir seperti Nepal loh Indonesia itu kok mampu menjaga stabilitas keamanan nasional. Itu mau omong-omong itu apa bro, ukuran stabilitas keamanan nasionalnya apa? Yang Menteri Keuangan aja dijarah kayak gitu, itu stabilitas emosi kayak apa gini. Ini dia mungkin ini ya memberikan keterangan tertulis, jadi tidak live gitu ya kepada media. Katanya Jenderal Listio Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat katanya dalam penegakan hukum. Lah, orang sekarang ini kalau apa-apa itu bukan ke polisi, minta tolongnya itu ke pemadam kebakaran ya. Polisi tambah beban. Kalau kata Mahfud MD itu, bapak kehilangan 1 ekor sapi, kalau lapor ke polisi 4 ekor sapi yang di rumah malah bisa hilang. Sapi yang hilang 1 itu belum tentu ketemu juga ya. Tuh. Nah, memang biasa orang kalau sudah panik ini menduga-duga aja ada pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi Polri, mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Enggak ada. Polisi itu kalau nggak minta duit di jalan malah ya kan, kalau menerima laporan ditanggapi serius, maling sudah ditangkapin oleh rakyat, itu kan enaknya itu kan sebetulnya iya gitu loh, malingnya dilepas lagi coba, macam-macam lah. Nah, yang kayak gitu orang itu sudah sampai pada tingkat mual, dan itu berada dalam kepemimpinan Listio Sigit. Bahwa Listio Sigit bisa menjaga Jokowi itu iya, menjaga anaknya iya, memenangkan pilpresnya iya, memenangkan mantunya iya, dan sebagainya. Tapi gunanya untuk rakyat apa? Itu yang menjadi persoalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.